Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, sapalah kami melalui firman-Mu pada hari ini. Segarkanlah jiwa kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami, sehingga dengan rendah hati kami mau mendengar firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah merdeka dari ketakutan. Merdeka dari ketakutan. Mari kita membaca Roma pasal 8 ayat 12 sampai 17. Tetapi kita hanya membaca ayat 14 sampai 15 saja. Roma 8 ayat 14 sampai 15 saya membacakannya bagi kita sekalian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak masih SD, saudara, iseng mengambil pensil temannya, saudara. Nah, celakanya akhirnya papanya tahu. Setelah orang tua dari anak itu menelepon papanya bahwa dia sudah mengambil dan mengerjain temannya, saudara. Mengambil pensil temannya dan mengerjain temannya itu. Lalu papanya kemudian, saudara, hukum dia dengan ikat dia dan masukkan dia di dalam ruang gudang yang sangat gelap gulita. Dan anak itu akhirnya menjadi sangat-sangat ketakutan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menurut saudara, anak ini lebih takut apa, saudara? Yang pertama, takut temannya marah kepada dia. Atau yang kedua, takut kegelapan dalam gudang itu. Atau yang ketiga, ketakutan kalau ayahnya tidak mau mengampuni dia. Dan akan mengurungnya seterusnya dan selamanya di dalam gudang yang gelap gulita itu. Saudara, yang mana, saudara? Anak itu lebih ketakutan apa? Saya rasa saudara kita semua sepakat bahwa yang paling ditakutkan oleh anak ini adalah yang bagian yang ketiga. Yaitu jika papanya tidak mau mengampuni dia. Sebab kalau papanya mau mengampuni dia, maka otomatis persoalannya yang lain itu akan terselesaikan. Dia bisa pergi kepada temannya untuk minta maaf dan kemudian masalahnya selesai. Dan kemudian otomatis kalau papanya mengampuni dia, maka dia bisa dikeluarkan dari gudang yang gelap gulita itu. Sehingga dia bisa berkata merdeka, saudara. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tinggal 2 hari lagi, 17 Agustus 2021, kita seluruh rakyat Indonesia akan merayakan kemerdekaan negara kita yang ke-76. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan ini membuat seluruh rakyat Indonesia termasuk kita, saudara, berkata merdeka, ya kan? Nah, bahkan saya melihat semua spanduk di pinggir jalan, yaitu walaupun tidak sebanyak dahulu waktu hidup normal, saudara, di dalam spanduk-spanduk itu, saudara, itu dituliskan kata merdeka. Bahkan kalau kita melihat di media sosial, di berbagai media sosial, saudara, itu foto profil itu dihias dengan kata merdeka, ya kan? Dan gambar orang yang menggempalkan tangan merdeka. Nah, saudara, puji Tuhan dengan hal ini. Kita sudah merdeka secara negara dan teritorial, saudara. Kita menjadi tidak takut lagi karena dijajah oleh bangsa lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan berikutnya adalah, sesungguhnya apa ketakutan terbesar dalam hidup manusia selama masih ada di dalam dunia? Termasuk saya dan saudara-saudara.
Apakah hanya sekedar takut kalau dijajah oleh bangsa lain? Atau sesungguhnya ada satu ketakutan yang lain dan satu kemerdekaan yang dibutuhkan dari rasa takut itu oleh semua umat manusia? Saudara yang dikasihi Tuhan, jawabannya iya, ada. Sesungguhnya kalau kita mau merenung lebih jauh saudara, maka sesungguhnya ketakutan terbesar dari manusia adalah hukuman yang kekal dari Tuhan atas segala dosa yang kita perbuat. Dimulai dari dosa warisan yang sejak nenek moyang kita Adam dan Hawa turun-temurun kepada semua umat manusia. Dan hukuman atas dosa itu adalah hukuman yang kekal. Neraka yang menyala-nyala sampai selama-lamanya. Nah saudara, tetapi syukur kepada Allah. Sekali lagi syukur kepada Allah. Syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, Allah telah merelakan dirinya untuk melepas kita dari ketakutan yang kekal itu. Dengan memberi dirinya sendiri, ketika Kristus memberi dirinya sendiri disalib dan mau menanggung semua dosa itu dan mau menanggung semua hukuman itu. Ya rela dihukum di atas kayu salib sehingga segala ketakutan kita, segala ketakutan yang menekan oleh karena ketakutan akan hukuman yang kekal, yaitu neraka yang menyala-nyala atas dosa itu, telah Dia gantikan di atas kayu salib sehingga kita semua menjadi sukacita. Sehingga saudara, hari ini kita bisa meneriakan yel-yel merdeka, merdeka, merdeka. Bukan hanya karena kita sudah merdeka secara fisik atau secara teritorial bangsa kita, tetapi karena kita sudah merdeka dari ketakutan yang paling hakiki, yaitu hukuman dosa. Kita sudah dimerdekakan dari hukuman yang paling hakiki. Ketakutan itu telah Tuhan ubahkan menjadi sukacita yang besar dan selama-lamanya sejak Kristus telah memberi dirinya disalib dan menanggung semua hukuman dosa itu. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan berikutnya adalah, apakah dengan demikian kita masih ada rasa takut dan ketakutan dalam menjalani hidup ini? Saudara, jawabannya ya. Sebagai manusia berdosa saudara ya, rasa takut ini masih bisa kita rasakan. Bahkan sering kali rasa takut kita itu telah menjadi berlebihan. Dan itulah yang disebut dengan ketakutan. Rasa ketakutan. Nah saudara, takut dengan ketakutan itu berbeda saudara. Takut adalah sebuah respon mekanisme pertahanan diri terhadap situasi tertentu yang mengancam. Sedangkan ketakutan adalah rasa takut yang berlebihan, ya, sehingga melumpuhkan pertahanan diri kita dan membuat seseorang menjadi tidak lagi bisa produktif. Nah saudara, kalau masih sebatas rasa takut itu tidak menjadi masalah. Malah kalau masih sebatas rasa takut itu akan menolong kita untuk lebih waspada dan berjaga-jaga. Kalau kita takut usaha kita tidak berhasil, maka kita akan apa? Kita akan mengatur dan memaksimalkan pekerjaan kita dengan baik. Kita akan memanage pekerjaan itu dengan baik. Kalau kita takut tidak naik kelas atau takut tidak lulus kuliah, maka apa yang terjadi? Kita akan berjaga-jaga. Kita akan belajar dan tidak asal-asalan mengerjakan pekerjaan rumah kan. Tidak asal-asalan mengerjakan tugas kita. Kalau kita takut keluarga kita berantakan, maka itu akan mendorong kita untuk lebih memperhatikan lagi keluarga kita, bukan? Kalau kita takut terpapar COVID-19, saudara, maka itu akan mendorong kita untuk lebih berjaga-jaga dengan bagaimana? Lebih taat prokes, saudara. Dan lebih berjaga-jaga dengan apa?
kita, ya kan? Mempertahankan kesehatan kita dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang merasa takut, perhatikan perbedaannya. Orang yang merasa takut pasti akan lebih berjaga-jaga. Tetapi orang yang sudah mulai dikuasai oleh ketakutannya, atau ketakutan itu telah menguasai hidupnya, justru orang itu akan merusak banyak hal dalam hidupnya. Perhatikan nih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa? Sebab rasa takut yang sudah berlebihan, saudara, itu akan berubah menjadi ketakutan yang bisa merusak fisik kita, juga bisa merusak psikis kita. Bahkan saudara, itu bisa melumpuhkan logika kita. Dan bahkan itu bisa melumpuhkan iman kita kepada Tuhan. Itu ketakutan yang sudah menguasai. Anda tahu saudara, fatalnya sebuah ketakutan yang sudah menguasai hidup. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu di dalam kisah-kisah COVID-19 yang begitu mengerikan beberapa minggu yang lalu ini saudara, sepasang suami istri itu mengalami batuk flu. Dan batuk flu mereka biasa ya. Ketika mereka tes PCR saudara, ternyata hasilnya itu positif. Ya, positif terpapar COVID-19. Nah saudara, suaminya itu memang ya takut lah, wajar lah. Tapi dia bilang begini, ya udah gak usah terlalu dipikirkan. Kita minum obat, pasti sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di situ kelihatannya aman. Tetapi saudara, setengah jam kemudian, istrinya itu mulai sesak nafas, saudara. Anda tahu kenapa, saudara? Dalam hitungan setelah itu terlihat positif terpapar COVID, saudara, kemudian istrinya itu mulai berkata kepada suami, aduh bagaimana ya kalau ada apa-apa sama kita ya, kalau papa itu ada apa-apa ya, kalau papa mati ya gimana anak-anak, bagaimana kalau mama mati gimana kamu dan anak-anak, gimana kalau kita ada apa-apa dengan kita ya, bagaimana dengan usaha kita, bagaimana dengan anak kita. Nah Anda tahu saudara, setengah jam kemudian ibu itu menjadi sesak nafas. Tadinya hanya biasa aja, enggak sakit apa, enggak terlalu, batuk flu biasa gitu kan. Biasalah sekarang kalau batuk flu itu kan hampirlah penyakit semua orang sekarang begitu kan. Tetapi karena dia dipenuhi oleh ketakutan dan ketakutan itu menguasai hidupnya saudara, maka setengah jam kemudian ibu itu menjadi sesak nafas dan dia butuh oksigen, dan oksigen begitu sulit ditemukan. Dan akhirnya saudara, dia dilarikan ke ICU. Untung dapat ICU. Dan di dalam ICU dia megap-megap luar biasa. Puji Tuhan ya, tidak sampai habis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Anda tahu perbedaan antara suami istri? Suaminya takut, iya wajar. Tetapi dia katakan tidak apa-apa. Kita minum obat pasti sembuh. Tuhan pasti sembuh. Tetapi istrinya dipenuhi dengan apa? Rasa ketakutan. Hidupnya dipenuhi dengan ketakutan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang takut itu berjaga-jaga. Tetapi orang yang dikuasai ketakutan itu saudara, itu kebanyakan apa? Mati gaya saudara. Nggak bisa apa-apa, kunci semuanya ya. Pikirannya terkunci, hatinya terkunci, bahkan saraf-sarafnya pun ikut terkunci. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak dikuasai oleh rasa ketakutan, atau supaya kita yang sedang ketakutan tidak lagi diperhamba, tidak lagi diperbudak oleh rasa ketakutan itu. Saudara, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi saudara, di dalam Roma 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Yang pertama saudara, ketika ketakutan itu telah menguasai dirimu, atau supaya ketakutan itu, rasa takut itu tidak berubah menjadi ketakutan yang bisa menguasai seluruh hidup, apa yang kita lakukan? Yang pertama saudara, beri dirimu dipimpin oleh Roh Allah. Ayat 14 ya, kalau kita lihat Roma 8 ayat
14 tadi dikatakan bahwa anak Allah itu dipimpin oleh Roh Allah. Saya dan saudara siapa? Anaknya siapa? Anak Allah. Seharusnya anak Allah yang sungguh-sungguh anak Allah itu dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Ayat yang ke-15 berkata, ya, Roh Allah itu melepaskan kita dari perbudakan, perhambaan rasa takut. Rasa takut di sini saudara bukan hanya takut biasa. Dia memakai kata phobos di sini, artinya ketakutan, rasa ngeri. Dan rasa ngeri, ketakutan itu memperhamba, memperbudak, menekan. Ya, dan itu biasanya karena kita sudah memikirkan hal-hal yang ngeri terhadap situasi atau terhadap ancaman yang sedang kita hadapi. Walaupun sebenarnya saudara, hal itu belum tentu terjadi, itu hanya pikiran kita aja yang overthinking saudara. Dan rata-rata saudara, kekhawatiran kita itu, ketakutan kita itu tidak terjadi. Nah saudara, dikatakan Roh Allah itu melepaskan kamu dari perbudakan rasa ngeri ketakutan itu. Nah saudara, pertanyaannya adalah bagaimana caranya Roh Allah melepaskan kita dari perbudakan rasa ketakutan itu. Saudara, yaitu ketika rasa takut itu mulai menguasai, Roh Allah itu mengingatkan kita akan janji-janji firman Allah yang iya dan amin. Roh Allah itu mengingatkan kita bahwa Dia Tuhan yang kita sembah itu, Yesus Kristus itu selalu ada bersama-sama dengan kita dalam segala keadaan apapun, dalam segala musim hidup kita ini. Namanya Dia adalah Immanuel. Artinya apa? Dia selalu bersama-sama dengan kita. Roh Allah mengingatkan kita akan firman-Nya bahwa Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Bahwa Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian menghadapi persoalan hidup ini. Bahwa Dia tidak membiarkan kita menjalani dan menghadapi kesusahan kita. Dia tidak membiarkan kita sendirian menghadapi kesulitan kita. Menghadapi kesulitan ekonomi kita. Menghadapi kesulitan keluarga kita. Menghadapi kesulitan dan masalah dalam studi kita. Bahkan di dalam menghadapi kesulitan kita. Di dalam masalah sakit penyakit kita. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat flu biasa. Atau saat sesak nafas. Tuhan yang sama selalu ada bersama dengan kita. Amin. Amin saudara. Ya. Saat isoman, isolasi mandiri. Atau saat seseorang ada di dalam ICU. Beda enggak penyertaan Allah? Saudara tetap sama. Allah yang Immanuel itu tetap sama dan tetap hadir bersama-sama dengan kita. Dan Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Sekalipun engkau isoman atau sedang engkau dalam ICU. Penyertaan Tuhan dan kualitas penyertaan Tuhan itu tidak berbeda. Sama Tuhan yang sama. Kuasa Tuhan yang sama. Pertolongan Tuhan yang sama. Maka dengan demikian saudara, kalau Roh Allah ini bekerja dan iman kita, firman Allah itu terus berbicara mengingatkan kita akan hal ini saudara, maka sesungguhnya yang isoman tidak berubah menjadi masuk ICU. Benar gak? Ya kan? Dan yang dalam ICU tidak berakhir saudara, tetapi dia akan menjadi sembuh. Dia akan menjadi pulih karena dia ingat Allah yang beserta dengan dia untuk menghadapi rasa sakit itu. Dan dia mengingat bahwa ada pertolongan Tuhan di sana. Dan yang dikasihi Tuhan, yang menjelaskan ini di dalam hati kita adalah Roh Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Beberapa waktu yang lalu seorang anak Tuhan yang sangat setia ikut ibadah, baik waktu dulu normal maupun saat online ini saudara, dia hampir tidak pernah, hampir selalu ada saudara. Ya, dia ikut ibadah, baik itu ibadah umum, persekutuan, doa, pertemuan saudara ya. Dia juga seorang yang rajin baca Alkitab, bahkan juga renungan tiap hari saudara.
Dan dia waktu dia masih belum sakit, memang itu kekuatan hidupnya. Dan dia nikmati sekali Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian dia terpapar COVID dan kemudian masuk ICU. Saudara, di dalam ICU itu dia menceritakan bahwa tiap hari dia melihat orang kiri kanannya tumbang. Habis, saudara. Dipanggil Tuhan. Dan dia katakan secara manusia, itu membuat drop. Kalau orang tidak sungguh-sungguh lihat kepada Allah, kalau orang tidak ingat kepada janji Allah, maka habis. Melihat semua itu habis, kiri kanan habis. Tapi saudara, perhatikan. Selama ini dia baca firman. Selama ini dia rajin dengar firman. Selama ini dia rajin renungkan firman. Dan di saat yang paling sulit itu, di saat nafas antara hidup dan mati itu, Roh Allah bekerja. Roh Allah bekerja dalam hati dan pikirannya. Roh Allah itu mengingatkan dia akan firman Allah yang selama ini dia dengar, dia baca, dan dia renungkan. Dan Anda tahu, setiap dia lihat kiri kanannya megap-megap dan mau habis, bahkan habis, saudara. Dan ketika kemudian saudara dia mulai lihat itu, dia berkata, Yesusku luar biasa, Yesusku dahsyat, Yesusku pasti sembuhkanku, Yesusku pasti tolongku. Firman Tuhan sudah berjanji bahwa aku tidak sendirian menghadapi rasa sakit. Firman Tuhan sudah berjanji bahwa aku tidak sendirian di dalam keadaan ini. Ada Dia, Allah yang Immanuel. Tuhan besertaku. Tuhan pasti kasih aku sembuh. Tuhan pasti kuatkanku. Dan yang dikasih Tuhan, akhirnya dia sembuh. Firman yang dia baca, dia dengar dan dia renungkan, itu terus terngiang-ngiang. Kemudian saudara-saudara seiman juga mengirimkan firman Allah, mengirimkan pujian. Dia pasang handset, dia dengar firman lewat YouTube, dia dengar pujian lewat YouTube. Dan puji Tuhan banyak saudara-saudara mengirimkan di ayat firman Tuhan. Dan ayat firman Tuhan hidup, saudara. Belum tentu loh saudara, kalau kita tidak mengedepankan firman, belum tentu saudara. Firman Tuhan itu hidup saudara. Tetapi seorang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, seorang yang selalu membaca firman ini, seorang yang setia dengar-dengar dengan Tuhan ini, itu saat-saat yang paling sulit, penghiburan dari firman Tuhan, kekuatan dari firman Tuhan, itu Roh Allah bekerja dan memberikan dia kekuatan yang baru. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, masalahnya adalah rajin enggak kita baca firman, ya kan? Di saat-saat seperti ini saudara, rajin enggak kita baca firman? Atau dalam perjalanan hidup kita, karena bukan hanya COVID saudara yang kita takutkan dalam hidup. Ada banyak sekali saudara perjalanan hidup ini, dalam hidup ini yang membuat kita ketakutan. Nah saudara, masalahnya adalah apakah kita rajin baca firman dan renungkan firman? Seringkali kita berpikir, firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, salah besar kalau Anda berkatakan, hamba Tuhan katakan firman, baca firman, itu bocah semua, itu salah saudara. Itu kebutuhan Anda secara pribadi di hadapan Tuhan. Bahkan ketika masa-masa yang tersulit sekalipun, firman Allah itulah penolong yang paling utama bagi saudara. Karena Roh Kudus akan bekerja, mengingatkan dan memberikan Anda kekuatan. Tapi kalau Anda tidak rajin baca firman, Anda tidak sering dengar firman, Anda tidak renungkan firman, Anda lebih banyak baca apa? Baca hoax, ya kan? Baca berita menakutkan, lalu menghafal berapa yang mati setiap hari karena COVID, ya kan? Bukan lihat yang sembuhnya, hafal yang matinya, saudara. Maka apa yang terjadi? Imun Anda akan turun seketika. Dan ketakutan itu akan menguasai hidup saudara. Beda saudara dengan orang yang betul-betul saudara sering baca firman, dengar-dengaran dengan firman, dan mengutamakan firman Allah, dan mengutamakan Allah sebagai penolong di dalam hidup. Saudara, engkau dan saya adalah anak Allah. Berilah dirimu dipimpin oleh Roh Allah dengan terus membaca, mendengar, bukan firman-Nya.
Sehingga saat-saat yang paling sulit sekalipun, apapun itu, bukan hanya COVID, apapun dalam hidup, firman Allah itu bekerja. Roh Kudus bekerja, mengingatkan kita semua akan firman Allah itu. Sehingga rasa takut itu tidak membudak kita, tetapi memberi kita kemenangan, kemerdekaan. Kita dilepaskan dari perbudakan rasa ketakutan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua saudara, kalau tadi yang pertama, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Allah. Dan yang kedua yang terakhir saudara, berserulah kepada Bapa. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Roma 8 ayat 15 yang paling akhir dikatakan di situ apa saudara? Oleh Roh itu kita berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Oleh Roh itu memberikan kita keberanian untuk berseru kepada Bapa kita, ya Aba, ya Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa sebagai manusia biasa ada beberapa tokoh di dalam Alkitab, tokoh yang luar biasa dalam Alkitab saudara. Beberapa yang pernah merasa ketakutan, bahkan teramat sangat ketakutan, sampai mereka merasa seperti mau mati rasanya. Salah satunya adalah Nabi Elia. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 19 saudara. Ya, nanti silakan baca 1 Raja-Raja 14 dan 19. Secara khusus 19 saudara ya. 1 Raja-Raja 19. Setelah Nabi Elia melakukan perintah Allah untuk membunuh nabi-nabi Baal saudara. Dia tidak melakukannya karena kehendak, tapi karena kehendak Allah saudara. Kemudian tiba-tiba Isabel saudara, istri dari Raja Ahab itu saudara, mengancam dia dengan sangat serius dan berkata, aku akan membunuhmu Nabi Elia. Sebagaimana kau bunuh nabi-nabi Baal, aku akan membunuh. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia biasa saudara, Nabi Elia menjadi sangat ketakutan. Memang di situ dikatakan takut, tapi takut yang dimaksud di situ amat sangat ketakutan. Raja-Raja 19, 1 Raja-Raja 19 ayat yang ketiga. Tetapi saudara, ini dia rahasia. Di dalam ketakutan yang luar biasa itu saudara, Nabi Elia tidak berteriak kepada yang lain. Nabi Elia kemudian tidak melakukan hal-hal yang konyol. Nabi Elia tidak tidak menonjolkan kemampuan diri sendiri. Nabi Elia tidak lebih dahulu mencari strategi manusiawinya saudara. Tetapi Nabi Elia tetap berteriak kepada Allah. Walaupun dengan penuh tekanan dan penuh dengan kalimat yang putus asa. Saudara, kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat dan kelima. Tetapi ayat yang keempat lah ya. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu ia duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, dia berteriak kepada Tuhan saudara. Ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, penuh dengan ketakutan. Tetapi saudara, ini dia rahasia. Betul penuh ketakutan. Tetapi Nabi Elia berteriak kepada Allah. Sekalipun itu kalimat-kalimat yang penuh putus asa. Tetapi Anda tahu, itu adalah kalimat penyerahan total kepada Allah. Dan dia berteriak, Tuhan, aku tidak sanggup. Aku mau mati rasanya. Saudara, apakah Allah, Tuhan marah kepada Nabi Elia? Karena dia sudah berteriak, Tuhan aku putus asa. Saudara, tidak. Tidak, saudara. Kalau Anda baca, Anda bisa menangis. Saudara. Saya baca bagian ini beberapa kali ya. Sungguh saya nangis. Saudara. Terharu dia dapat. Allah tidak marah kepada Elia karena dia udah berteriak dan kemudian Tuhan mati saja, aku gak kuat Tuhan.
Allah sangat mengerti ketakutan yang dialami oleh Nabi Elia. Allah sangat mengerti kekalutan pikiran Nabi Elia. Allah sangat mengerti perasaan yang dialami oleh Nabi Elia karena ancaman yang sedang dihadapi. Saudara, perhatikan. Allah tetap menghargai sebuah teriakanmu di hadapan Allah. Allah tetap menghargai sebuah teriakan kita di hadapan. Sekalipun itu teriakan ketakutan, sekalipun putus asaan, sekalipun itu teriakan yang penuh dengan air mata. Allah sangat mengerti suasana hati saya dan saudara-saudara. Seperti dia sangat mengerti suasana hati yang dirasakan oleh Nabi Elia. Saudara, teriakan yang penuh ketakutan dan keputusasaan di hadapan Allah dari Nabi Elia. Tuhan jawab dengan penuh kasih sayang. Saudara, kurang waktu kita untuk baca. Tetapi cobalah baca nanti. Tuhan jawab dengan penuh kasih sayang, saudara. Coba saja kita baca ya, ayat 5-8 supaya Anda betul-betul memahami bagian ini. Ya. Setelah dia katakan tadi, ya Tuhan ambil saja nyawaku, mati aja rasanya Tuhan ya. Ayat yang kelima. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba, perhatikan Tuhan dan saudara, cara Tuhan menjawab dia dalam teriakan yang penuh ketakutan dan putus asa itu. Ayat yang kelima, saudara. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Sebenarnya kalau bahasa sehari-hari bisa begini, Nabi Elia, bangunlah, makanlah. Saudara, Allah mengirim malaikatnya untuk menyapa Elia dengan penuh kasih sayang. Elia, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar, saudara, roti bakar, saudara, dan sebuah kendi berisi air. Lalu Nabi Elia makan dan minum itu, saudara. Kemudian berbaring lagi. Kelelahan, saudara, kelelahan. Tetapi perhatikan, saudara, aduh ini manis sekali, saudara, ini bikin haru, saudara. Haru dalam arti luar biasa Tuhan ini ya. Luar biasa cintanya Tuhan. Tetapi malaikat Tuhan, karena dia kelelahan tidur lagi, saudara, ketiduran dia, saudara. Kalau bukannya sekedar berbaring di situ, saudara. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Dan menyentuh dia lagi, saudara ya. Menyentuh dia lagi. Dan berkata, saudara. Kalau bahasa sehari-hari mungkin, Nabi Elia, bangunlah, makanlah. Oh saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab kalau tidak, perhatikan kalimat, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Oh saudara yang dikasihi Tuhan. Ini sapaan yang penuh dengan kasih sayang. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, Tuhan memberkati makanan itu. Ya, ia berjalan 40 hari, 40 malam, lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini. Cara Tuhan menjawab manis sekali. Tuhan mengirim malaikatnya untuk menjawab dia dengan penuh kasih sayang. Tuhan tahu, saudara, Nabi Elia itu penuh kelelahan. Dia menghabiskan Nabi Baal itu sekian banyak, saudara. Ya, lalu kemudian, saudara, ada lagi ancaman. Nabi Elia kelelahan. Malaikat datang dan menyapa dia, bangunlah, makanlah. Kemudian, saudara, bukan hanya menyapa dia dengan manis. Tuhan memberinya makan. Di situ Tuhan menyediakan roti, bukan sembarang roti, roti bakar ya, saudara. Ya kan? Dan air di dalam kendi. Saudara, sebenarnya ketakutan dan keputusasaan Nabi Elia itu campur aduk, saudara.
bukan hanya ketakutan saudara, karena ancaman dari Isabel itu saudara. Tapi sebenarnya dia kelelahan, secara fisik dia kelelahan. 400 Nabi Baal dia harus babat saudara. Ya. Dan kemudian muncul ancaman, itu capek sekali. Lelah, lapar saudara. Sebenarnya dia lapar saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan Tuhan tahu itu. Apa kebutuhan dari Nabi Elia? Sekalipun Nabi Elia tidak memintanya, tetapi Tuhan memenuhi kebutuhannya. Tuhan memberinya roti dan air. Sekalipun Nabi Elia tidak meminta, tetapi dia hanya berteriak, Tuhan aku capek, rasanya mau mati. Udah Tuhan mati saja. Tetapi dalam teriakan yang total penyerahan kepada Allah itu, Allah tahu semuanya apa yang menjadi kebutuhan sesungguhnya Nabi Elia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan memberikan dia kekuatan. Dikatakan saudara, hanya melalui makanan sekali saji itu, ya hanya dengan roti dan air dalam kendi itu, sekali saji aja saudara. 2 kali dia makan. Nabi Elia diberi kekuatan oleh Allah melalui makanan itu saudara. Nabi Elia bisa berjalan 40 hari, 40 malam hingga ia sampai ke gunung Horeb. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang sedang Anda takutkan? Atau saat ini Anda sedang ketakutan karena apa? Rasa takut apa yang sudah mulai memenuhi hati dan pikiran Anda? Bahkan mungkin mulai mengendalikan hidup saudara. Sampai-sampai saudara mulai putus asa. Mungkin Anda sedang ketakutan terpapar COVID-19, saudara ya. Ya. Mungkin sedang ketakutan sakit. Ketakutan akan sakit atau ketakutan akan mati, saudara. Atau saudara sedang ketakutan, takut usaha bangkrut. Ketakutan usaha gulung tikar. Atau memang sudah mulai gulung tikar. Dan Anda hidup saudara dipenuhi dengan ketakutan. Ketakutan tidak bisa bayar utang. Iya loh saudara. Saudara, inilah yang kita hadapi. Ketakutan tidak bisa bayar hutang. Ketakutan aset bisa disita oleh bank. Ketakutan tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Saudara, ketakutan apa saudara? Saudara, kita tahu semua bahwa hari-hari ini saja pandemi ini menimpa dunia saudara. Kondisi hidup di dalam dunia ini saudara memang bukan semakin membaik, tetapi lebih banyak adalah semakin terpuruk. Kita takut ini, kita takut itu. Kita khawatir ini, kita khawatir itu. Hidup kita penuh dengan ancaman saudara. Hari-hari ini hidup penuh dengan ancaman. Bukan hanya ancaman sakit penyakit terpapar COVID-19 saudara, tetapi juga ancaman-ancaman yang lain. Termasuk ancaman ekonomi. Saudara dikasihi Tuhan. Tetapi biarlah firman Tuhan pada hari ini menyegarkan hati kita. Menjamah hidup kita. Biarlah Roh Allah bekerja melalui firman Tuhan hari ini. Dan kita bisa dimerdekakan dari segala ketakutan. Saudara dikasihi Tuhan, jika engkau mulai menghadapi rasa takut itu. Ketakutan itu sudah mulai menguasai hidup. Saudara, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Allah. Ingatlah kepada janji-janji firman Allah yang iya dan amin itu. Ingatlah bahwa Allah itu, Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian menjalani hidup ini. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita, saudara. Allah itu adalah penolong. Kristus yang kita kenal itu adalah Allah pemelihara hidup kita. Kristus yang kita kenal itu adalah Allah yang sanggup, bahkan teramat sanggup, bahkan terlalu tahu apa yang sesungguhnya paling kita butuhkan di dalam hidup ini. Ketika ketakutan itu sudah mulai menguasai, berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Bapa, katakan ya Aba, ya Bapa. Dalam situasi apapun yang kita rasakan, tetaplah berseru kepada Tuhan, saudara.
Jangan mengandalkan yang lain, jangan berseru kepada yang lain, tetapi tetaplah berseru kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan itu sangat menghargai setiap teriakan kita di hadapan Tuhan. Sangat menghargai setiap teriakan kita di hadapannya, saudara. Tuhan itu maha baik. Tuhan itu maha mengerti perasaan yang kita alami. Tuhan pasti akan memberikan kita jawaban. Ya. Dia akan memberi kita jawaban sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Seperti Tuhan menyapa Nabi Elia. Nabi Elia, bangunlah, makanlah. Dan kemudian dia kuat. Saudara dikasihi Tuhan, bila firman Tuhan ini memberkati kita. Dan biarlah Tuhan melalui firman Tuhan ini, kita bisa merasakan Tuhan menyapa kita. Tuhan memberimu kekuatan, Tuhan memberimu pertolongan, Tuhan memberimu jalan keluar. Sehingga kita tidak lagi diperbudak oleh rasa ketakutan itu. Tuhan menolong kita sekalian, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba telah selesai menyampaikan isi hatimu kepada seluruh jemaat, kepada kami sekalian. Tuhan, biarlah roh Allah itu bekerja dan firman-Mu hidup sehingga memberikan kekuatan yang baru dan kesegaran jiwa bagi kami sekalian. Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin.